Kita ke informasi pertama di Kompas Petang. Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan psikologis terhadap 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Keempat terpidana yakni Hadi, Eka, Supriyanto, dan Rivaldi berangkat dari Lapas Kebonwaru pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan psikologis ditangani unit Jatanras Polda Jabar. Kuasa hukum terpidana menyebut polisi belum memberikan keterangan resmi terkait tujuan dari pemeriksaan terhadap 4 terpidana kasus Vina. Tes psikologi. Nah, cuman mereka sendiri penyidik nggak ikut di situ dalam tes itu. Kita juga tidak dibolehkan masuk karena bukan ranahnya, karena hukum nanti baru ranahnya kita kan gitu kan. Jadi yang ngetes itu ibu-ibu yang ngetes psikologinya. Jadi tadi yang udah masuk dites dulu Hadi. Nanti berikutnya bergantian yang 3 lagi. Ada Supriyanto, ada Eka, ada Rivaldi. Tadi saya tanya ke penyidik, peruntukannya untuk apa itu tes psikolog? Toh juga mereka kan sudah selesai kan, sudah inkrah. Jadi mereka bilang ya mungkin untuk ada hubungannya dengan Peggy mungkin, begitu mungkin. Tapi belum ada keterangan? Belum ada keterangan resmi bahwa peruntukan untuk dites psikologi itu untuk apa nggak tahu. Keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki datang ke Barreskrim Polri melaporkan Ketua RT Abdul Pasren atas tuduhan fitnah dan kesaksian palsu terkait keberadaan 5 terpidana saat pembunuhan Vina terjadi. Bahkan sebagai bukti Ketua RW didatangkan untuk menguatkan pernyataan keluarga terpidana bahwa seluruh terpidana menginap di rumah Ketua RT saat malam pembunuhan Vina. Sebelumnya Ketua RT dalam persidangan menyatakan kelima terdakwa tidak menginap di rumahnya pada malam kejadian. Kami akan mengadakan atau membuat laporan polisi yang dibuat oleh keluarga para terpidana dan kami mendampingi selaku kuasa hukum. Kami sudah menyiapkan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, kemudian keterangan pernyataan-pernyataan, kemudian juga putusan pengadilan, dan juga bukti elektronik berupa video-video yang nanti akan kami sampaikan kepada penyidik. Tentu nanti akan kita lengkapi dengan keterangan ahli. Saya kira itu yang kita sampaikan bukti-bukti itu kepada pihak Mabes Polri. Meski belum mendapat surat resmi pemberitahuan rekonstruksi tersangka Peggy, namun kuasa hukum Peggy Setiawan akan menolak rekonstruksi yang digelar Polda Jawa Barat. Jika dipaksakan untuk gelar rekonstruksi, kuasa hukum bertanya alat apa yang digunakan Peggy untuk membunuh Vina karena Peggy dan Vina tidak saling kenal. Kuasa hukum mengingatkan pesan yang disampaikan Kapolri, cari bukti tak terbantahkan, khususnya untuk tersangka Peggy Setiawan agar tak ada lagi polemik. Kita pun akan menolak karena Peggy Setiawan bukanlah pelaku dari pembunuhan Vina dan tidak ada bukti yang mengarah ke pembunuhan. Alat apa yang digunakan oleh Peggy untuk membunuh Vina, sedangkan sama Vina Eki pun mereka tidak kenal. Kita harus tahu di CCTV ada enggak TSK di PS itu di lokasi di TKP, ada enggak sidik jari Peggy Setiawan di TKP itu kan harus sesuai itu, bukannya bukti-buktinya hanya ijazah, foto yang mereka sampaikan pada saat press release. Anak saya Peggy segera bebas. Saya sangat kecewa karena sidang itu ditunda. Walaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Ya, tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan. Polda Jawa Barat tidak hadir dalam sidang perdana gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang seharusnya digelar Senin kemarin pada pukul 9 pagi di Pengadilan Negeri Jawa Barat. Namun pihak termohon, penyidik Polda Jawa Barat tak kunjung hadir hingga pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Soal ketidakhadiran perwakilan Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan, Kompolnas menyebut
Hal ini bukan karena ketidaksiapan penyidik untuk menjawab permohonan yang disampaikan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Ketidakhadirannya dikarenakan yang diberikan tugas untuk hadir kemarin itu sidang di pra-peradilan mengalami kesulitan waktu karena benturan dengan jadwal kegiatan yang sudah diagendakan sebelum adanya panggilan sidang. Pasca tertundanya sidang perdana pra-peradilan Peggy, Hakim Eman Sulaiman menegaskan jika pada sidang selanjutnya pihak termohon kembali tak hadir, maka sidang pra-peradilan akan tetap dilanjutkan dan akan diputus dalam 7 hari kerja. Berarti termohon tidak hadir. Kita panggil sekali lagi kepada termohon untuk hadir. Kalau minggu depan tidak hadir, kita lewati. Siap, seperti itu ya. Karena kita udah manggil secara patut, jangan sampai yang bersangkutan membuang-buang waktu. Yang namanya pra peradilan kita harus dikejar 7 hari kerja ya. Siap. Hari Senin dimulai, maksimal hari Selasa. Saya agendakan hari Seninnya sudah bisa diputus. Terima kasih. Sidang pra-peradilan atas penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kembali dijadwalkan pada Senin 1 Juli 2024 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terkini kasus pembunuhan Vina dan Eki, kami sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Fedriska Ananda di Mabes Polri Jakarta dan Fida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke Rizka terlebih dahulu. Rizka, apa bukti yang dibawa oleh keluarga dan juga kuasa hukum terpidana untuk melaporkan Ketua RT Abdul Pasren? Rizka. Ya, selamat petang Cynthia dan juga saudara. Satu dari sekian bukti yang dibawa oleh tim hukum Peradi yang kemudian memberikan perlindungan begitu ya terhadap keempat terpidana. Ini mengatakan bahwa perbedaan keterangan dari keempat saksi yang sebelumnya pernah memberikan keterangan pada tahun 2016 lalu begitu ya. Namun kemudian pada belakangan ini mengungkapkan bahwa mereka memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Ini merupakan satu dari sekian bukti yang menjadi penguat begitu bagi Peradi dan juga bagi keluarga dari keempat terpidana untuk melaporkan terkait dengan Pak RT yang pada masa itu menjabat begitu di daerah tempat kejadian perkara, di mana disebutkan bahwa keempat dari saksi yang pernah memberikan keterangan ini mengatakan bahwa Pak RT sesungguhnya tahu begitu ya bahwa kelima terpidana ini menginap di rumah Pak RT, namun memang pada berjalannya penyidikan dan juga berjalannya persidangan kemudian Pak RT mengatakan bahwa tidak tahu. Nah, kenapa kemudian peran dari Pak RT ini menjadi sangat penting ataupun menjadi kunci begitu? Dikarenakan memang diketahui bahwa juga putra dari Pak RT juga tadinya mereka ketahui bersama-sama dengan para saksi dan juga para terpidana ini kemudian tidak menjadi terpidana begitu, tidak menjadi tersangka. Jadi sehingga memang ada kecurigaan begitu bahwa diduga terjadi salah tangkap. Kalau misalkan kita juga pernah mengikuti Cynthia dan juga saudara bagaimana kemudian ketika Peradi ini melakukan konferensi pers di gedung Peradi yang mengatakan bahwa terkait dengan ketidakadilan yang saat ini diduga dialami oleh keempat terpidana ini adalah diduga ini adalah salah tangkap. Jadi selain memberikan keadilan kepada Vina dan juga Eki sebagai korban, namun terpidana yang diduga menjadi korban salah tangkap ini juga harus diberikan keadilan. Begitulah yang dikatakan oleh Peradi sehingga memberikan perlindungan hukum kepada keempat terpidana. Cynthia. Ya, dari Mabes Polri kita bergeser ke Bandung, Jawa Barat. Sudah ada Fida Alatas. Fida, sudah adakah keterangan resmi atau statement dari Polda Jawa Barat terkait tidak hadirnya di sidang pra-peradilan Peggy? Apakah dipastikan pada 1 Juli mendatang Polda Jawa Barat akan hadir di persidangan? Cynthia, hingga kini pihak Polda Jabar masih bungkam. Kami sudah mencoba untuk menanyakan hal tersebut kepada baik itu Kabid Humas Polda Jabar maupun Ditreskrimum Polda Jabar terkait hal ini. Namun hingga kini belum ada statement yang diberikan terkait alasan mangkirnya atau tidak hadirnya pihak
terlapor dari Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kemarin. Tentunya hal ini sangat dipertanyakan, Cynthia dan juga saudara, mengingat kalau kita menilik ke belakang, sebetulnya sudah berkali-kali Polda Jabar ini menyebutkan bahwa pihaknya telah siap untuk menerima gugatan dari pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan, di mana pihak Polda Jabar ini berkali-kali menyebut bahwa pihaknya ini juga telah mempersiapkan tim hukum. Lalu juga kalau kita melihat pihak Polda Jabar ini juga sudah melayangkan atau melimpahkan berkas perkara tersangka Peggy Setiawan kepada Kejaksaan sejak 20 Juni lalu, di mana kalau dari berkas perkara tersebut ini sudah ada kurang lebih sebanyak 70 saksi yang diperiksa atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang melibatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, di mana dari ke-70 saksi tersebut ada paling tidak 18 saksi yang dinilai ini memberikan kesaksian yang memberatkan tersangka Peggy Setiawan. Namun memang Cynthia, hingga kini kami masih belum mendapatkan respon terkait hal ini. Padahal memang Cynthia dan juga saudara, kalau kita melihat ini sebetulnya kesaksi atau kehadiran dari Polda Jabar di sidang pra-peradilan kemarin pada tanggal 24 Juni ini banyak ditunggu, apalagi ini seharusnya menjadi momen ajang pembuktian dari Polda Jabar jika kemudian bukti yang dimiliki atau dikantongi pihaknya atas penetapan tersangka Peggy Setiawan ini adalah bukti yang kuat begitu, Cynthia. Ya, Vida, lalu sudah adakah kapan tepatnya rekonstruksi yang santer didengar akan dilakukan? Hingga kini kami juga belum mendapatkan jawaban terkait hal tersebut, Cynthia dan juga saudara. Namun yang pasti, jika kemudian rekonstruksi ini benar akan dilakukan, pihak kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini menolak dilibatkannya kliennya dalam rekonstruksi tersebut. Karena memang pihaknya ini menilai bahwa selama ini bukti yang kemudian dimiliki oleh polisi terkait keterlibatan Peggy Setiawan dalam pembunuhan Vina dan juga Eki 8 tahun lalu, apalagi sebagai otak pelaku dari kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 silang, ini lemah, Cynthia dan juga saudara. Yang diminta atau dituntut dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini adalah pihak kepolisian ini bisa memberikan bukti yang kuat begitu, Cynthia. Baik, terima kasih Vida Latas melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat, dan sebelumnya sudah ada Fadriska yang sudah melaporkan langsung dari Mabes Polri. Terima kasih rekan-rekan.